Nggak habis pikir. Sistem kepemiluan Indonesia ketat gini, masih ada yang nuduh curang dan pengen angket. Kan gini ya, kita punya KPU, lalu kita bikin Bawaslu, lalu bikin lagi di KPP, ya kan? Nah, coba you cek seluruh dunia. Tidak ada negara dimanapun di dunia yang menyelenggarakan pemilu itu sampai 3 lembaga. Cuma kita. Biasanya itu hanya Electoral Commission saja, penyelenggara. Tapi kita merasa tidak puas. Kita perlu membuat badan pengawas pemilu supaya KPU ini diawasi. Nah, namanya Bawaslu. Sudah itu kita bikin lagi lembaga yang mengawasi dua-duanya. Namanya DKPP. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ini adalah mekanisme yang kita ciptakan untuk mengawal supaya demokrasi berjalan elektoral kita, pemilu kita itu berjalan with integrity. Tapi kan nggak langsung cepat selesai, langsung 100%. Kita ini negara demokrasi ketiga di seluruh dunia terbesar. 1 India dari segi jumlah penduduk, 2 Amerika Serikat, 3 Indonesia. Tapi lihat indeks demokrasi kita, Global Index Demokrasi. Kita ini nomor 54. Artinya manajemen demokrasi kita masih agak kampungan. Nah ini kan bisa cepat. Ini kan harus ditata dari waktu ke waktu. Jadi kecurangan tidak boleh dibiarkan. Tapi sudah ada mekanismenya. Gitu loh. Nah di Bawaslu misalnya kan. Kalau dia menyangkut tindak pidana pemilu, sudah dibentuk namanya Sentra Gakumdu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di situ ada polisi, ada kejaksaan, Bawaslu yang mengkoordinasi. Nanti kalau ditemukan tidak pidana pemilu, dibawa ke pengadilan negeri. Si orangnya? Si orangnya. Bisa peserta, bisa calon, bisa juga penyelenggara. Oke. Pidana. Ya. Kalau dia ini tentara TNI, maka dibawa ke pengadilan militer. Nah, itu sudah 3 kali itu saya memberi materi untuk mempersiapkan hakim-hakim militer. Maksudnya supaya TNI jangan ikut-ikutan urusan pemilu. Tapi kalau dia ikut-ikutan lalu terbukti melakukan tindak pidana, kena di pengadilan militer. Tuh, 2. Yang ketiga, kalau misalnya penyelenggara pemilu ataupun peserta ataupun voters, ya kan, kandidat terlibat di dalam pelanggaran hukum yang sifatnya administratif, nah pengadilannya di Bawaslu namanya. Kalau tidak puas di Bawaslu, bawa ke pengadilan tinggi TUN. Jadi sudah lengkap ini mekanisme kalau hukum pemilu ini. Nah terakhir, kalau masalahnya itu timbul dalam soal hasil, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa suaranya dapat berapa, dan kursinya itu didudukin oleh siapa, itu bisa diubah dengan putusan MK. Nah gitu loh. Jadi sudah lengkap mekanismenya ini. Nah, sebetulnya ngapain lagi pakai angket? Prof,